Dinas Lingkungan Hidup Pelalawan keluarkan izin AMDAL. PT Permata Hijau Indonesia lanjut urus izin hak guna usaha. Setelah dilakukannya sidang analisis dampak lingkungan hidup atau AMDAL, PT Permata Hijau Indonesia beberapa minggu yang lalu, tepatnya tanggal 24 Agustus 2023, di gedung UMKM Perkantoran Bakti Praja, akhirnya pada awal bulan Oktober 2023 ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan resmi menerbitkan izin AMDAL perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Sebelumnya, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, di sidang AMDAL yang dipimpin Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, Eko Nofri, juga dihadiri Ketua DPRD Pelalawan, Ketua Komisi 3 DPRD Pelalawan, Dinas Perkebunan, dan beberapa pakar dari fakultas sesuai keilmuannya, serta Kepala Desa Kemang dan perwakilan masyarakat Desa Kemang. Masyarakat tempatan banyak memberi catatan terkait penyusunan dokumen AMDAL PT PHI tersebut. Di antaranya, selama ini warga mengeluhkan asap hitam pekat beserta abu yang keluar dari cerobong pabrik PT PHI. Hal itu sudah sangat mengganggu masyarakat. Dan warga juga keluhkan PT PHI merekrut tenaga kerja kebanyakan dari luar Desa Kemang, tempat keberadaan perusahaan tersebut. Sedangkan dari pakar lingkungan, mereka menyoroti dampak limbah perusahaan yang akan dibuang langsung ke sungai. Apalagi perusahaan grup Permata Hijau itu juga akan menambah kapasitas produksi buah kelapa sawitnya dari 30 ton per jam menjadi 60 ton per jam. Tentunya hal itu juga akan menambah produksi limbah dari pabrik kelapa sawit tersebut. Namun kini semua kekhawatiran dari masyarakat dan para pakar itu sudah terpatahkan dengan keluarnya izin AMDAL dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan. Menurut Kepala Dinas DLH, dasarnya terbitnya izin AMDAL PT Permata Hijau Indonesia itu setelah pihak perusahaan menyempurnakan dokumen AMDAL dan syarat-syarat lainnya. Dan dengan terbitnya izin AMDAL tersebut, kini PT PHI tengah mengajukan izin usaha perkebunan untuk terbitnya izin hak guna usaha atau HGU. Bersamaan dengan itu, PT PHI juga mengurus izin penambahan kapasitas produksi buah kelapa sawit dari 30 ton per jam menjadi 60 ton per jam. Untuk saat ini mereka sudah memenuhi semua masukan yang mereka terima di dalam rapat komisi kemarin, dan mereka sudah tuangkan di dalam dokumen hingga kami dari Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan rekomendasi untuk diterbitkan surat kelayakan lingkungannya atau persetujuan lingkungannya oleh PTSP. Keberatan warga kemarin mengenai khawatir dia pembuangan limbah ke sungai, habis itu pihak perusahaan selama ini limbah asap apa yang lainnya itu gimana tuh perusahaan merealisasikan permintaan masyarakat itu? Iya, itu udah mereka komunikasikan dan mereka udah lakukan komunikasi juga dengan masyarakat. Dan di dalam dokumennya mereka udah bikin pengelolaan dan pemantauan lingkungannya supaya tidak terjadi lagi pencemaran atau bau yang ditimbulkan oleh perusahaan. Untuk penambahan kapasitas, kemarin kita minta persyaratan di dalam rapat komisi AMDAL tersebut kepada PT PHI, dan kemarin kita terakhir udah diskusi juga bersama Dinas Perkebunan untuk menghitung berapa sebetulnya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh PT PHI untuk penambahan kapasitas tersebut. Dan berdasarkan hasil yang kita lakukan, diskusi bersama Dinas Perkebunan dan PT PHI, maka PT PHI udah memenuhi persyaratan untuk bisa menambah kapasitas sebesar 60 ton per jam. Para pakar juga menilai penyusunan dokumen AMDAL PT PHI tidak konsisten. Di lembaran awal, luas kebun hak guna usaha PT PHI sekitar 10.000 hektar. Dan di lembaran lainnya,
disebutkan luas hak guna usaha PT PHI 7 ribuan hektar. Artinya, kalau dihitung secara kalkulasi, hasil buah sawit dari kebun perusahaan tersebut sulit rasanya untuk mencapai produksi pabrik kelapa sawit mencapai 60 ton per jam. Dari Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, tim Jelajah Riau Televisi mengabarkan.